Saya putarkan video ya karena sudah tidak ada lampu untuk ininya, lampu fototerapinya. Biasanya yang diberikan fototerapi bayi dengan saya kira kalian selalu lupa. Di bagian pada saat teman-teman PBL kemarin ada kasus yang hiperbilirubin. Baru teman-teman mengatakan bahwa dilakukanlah fototerapi. Fototerapi ini mungkin kalau bahasa orang awam mengatakan CP anak mau disinar. Ya, ibu anaknya mau disinar dulu, entah itu sinar mentari ataukah sinar apa, jadi disinar bahasanya. Pemberian terapi sinar biru pada bayi baru lahir dengan pajanan sinar berintensitas tinggi untuk mengatasi hiperbilirubin supaya terpecah ya yang bilirubinnya, menurunkan atau mengurangi kadar bilirubin, mencegah peningkatan kadar bilirubin dalam darah, pengobatan atau terapi sinar pada bayi yang terkena penyakit kuning atau ikterus atau jaundice ya. Jadi biasa banyak kejadian bayi-bayi yang dengan beberapa hari mengalami kuning atau mengalami jaundice sehingga dilakukan fototerapi. Tapi terlebih dahulu otomatis harus dinilai dulu bilirubinnya berapa. Indikasi dilakukan fototerapi. Jadi ini nanti silahkan, ini menjadi acuan ya teman-teman, tidak perlu dihafal. Ini hanya menjadi acuan, kalaupun nanti ujian juga tidak ditanyakan yang ininya. Hanya di bagian SOP-nya saja. Allah jaga. Kemudian bayi padai antara lain, yang pertama tubuh bayi sudah berwarna kuning sebelum 24 jam semenjak dilahirkan. Warna kuning pada bayi berlangsung selama 2 minggu. Warna kuning menjalar hingga ke telapak tangan dan telapak kaki. Fesesnya warna kuning juga atau tidak? Tidak. Jadi fesesnya otomatis berwarna kayak tembok, warna pucat. Artinya tidak kuning. Kadar bilirubinnya dalam darah lebih dari 15, pada bayi prematur lebih dari 12 dan 12 pada bayi cukup usia. Hal yang perlu diperhatikan. Nah, ini juga teman-teman menjadi perhatian. Yang pertama, bayinya telanjang atau tidak menggunakan baju dan tidak menggunakan celana. Namanya juga akan disinar ya, supaya terpecah. Tuh kadar bilirubinnya. Bayi telanjang, tapi di sini bayi telanjang tetap menggunakan pampers ataukah diapers, tetap menggunakan diapers karena jangan sampai terjadi masalah di jaringan kelaminnya. Jadi tetap menggunakan diapers. Kemudian alat kelamin bayi ditutup ya. Yang ini suhu bayi dipertahankan 36 sampai 37. Kira-kira kenapa dipertahankan di 36 sampai dengan 37? Alasannya apa menurut teman-teman? Analisanya. Saya isi minumnya. Supaya bukan ini tuh. Karena apa? Karena apa kira-kira? Suhu normal. Kenapa sampai suhunya harus dipertahankan di 36 sampai 37? Supaya tidak hipotermia atau Karena suhu normal. Iya memang suhu normal. Karena apa? Tidak hipotermia. Kenapa sampai harus 36 37? Kenapa tidak boleh di atas? Nanti takutnya banyak kena sangar. Oh, terkena sunburn. Oke. Nah, sekarang prinsip dari tindakan ini dia fototerapi. Tadi dikatakan banyak lampu yang digunakan. Coba kalian masuk di tempat itu apa sih namanya ini, kayak ayam-ayam potong, pasti hangat kan, panas tuh. Begitupun dengan ini. Kalau kondisinya bayi demam baru dilakukan fototerapi, ya pasti akan terjadi hipertermi. Sedangkan tujuan dari dilakukan fototerapi itu dia menghangatkan si bayi, memberikan suhu panas. Jadi suhunya bayi sekitar 36 sampai dengan 37. Kalau dia hipertermi tidak boleh dilanjutkan. Kemudian periksa HB teratur setiap hari, periksa kadar bilirubinnya.
Mungkin timbul ruam kulit yang sifatnya sementara dan tak berbahaya. Ini. Kemudian teman-teman, jadi tahapan kerjanya dia menggunakan box bayi ya, tapi bukan box bayi yang seperti itu. Biasanya pakai box bayi yang memang tertutup kaca. Sebentar ada videonya yang saya kasih lihat. Jadi dia pakai box bayi yang tertutup kaca atas dan bawah. Hangatkan ruangan box dengan menyalakan lampu suhu di bawah sinar 28 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kemudian dibuka nih, anggap ini ya bayinya. Dia baca panas 10.52 aja semula itu kita baru bangun ada sama baru mulai masanya dia tidur aku Ya, jadi terlebih dahulu sebelum dilakukan silahkan mengukur suhu dari si bayi. Ya, setelah misalnya suhunya dalam keadaan normal, jadi bayi itu keadaannya seperti ini. Jadi dia tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana, hanya menggunakan popok, terus pelindung mata. Kacamata. Enggak, kacamata juga. Kalau kamu mau jemur dia di ini berarti menggunakan kacamata. imut Oh, masker. Iya, boleh pakai kain hitam. Nah, jadi posisinya seperti ini. Kayak bule. Seperti ini saat kita mau lakukan fototerapi. Oke, jadi ini persiapan bayinya. Kemudian lepaskan pakaian bayi kecuali popok, kenakan penutup batang karena kan pasti bisa bermasalah ya matanya disinari. Kemudian letakkan bayi dalam inkubator di bawah sinar fototerapi. Jadi bisa dalam inkubator, bisa juga posisinya menggunakan yang kaca saja yang biasa, box bayi biasa. Nah, kemudian cahaya diberikan pada jarak 35 sampai dengan 50 cm di atas bayi. Jadi anggap ini dia berada di dalam box bayi, cahayanya itu 35 sampai dengan 50 cm. Tidak dekat sekali, tidak juga jauh sekali. Nah, takutnya sudah di fototerapi tapi jaraknya misalnya 80 cm. Anggap itu ya lampu neonnya tuh semua di atas itu kan jauh jaraknya, jadi dia tidak memecah nanti bilirubinnya. Memang disinar tapi jaraknya jauh. Jadi posisinya seperti ini. Kemudian setelah itu pastikan bayi juga diberikan ASI MPASI. Nah, teman-teman, jadi pada saat mau melakukan fototerapi, biasanya untuk spraynya dia menggunakan spray putih, ya kan? Nah, spray putih, kemudian yang ditutupi juga dengan spray putih. Jadi ditutupi biasa di bagian atas, tetap ditutupi, tidak langsung cahayanya ke bayinya, tapi ditutupi lagi dengan kain putih. Nah, kemudian misal nih sudah disinari, posisi bayi tidak apa namanya ini kalau yang begini? Terlentang. Oke. Tidak terlentang terus menerus, tapi per 3 jam dirubah posisinya menjadi telungkup ya. Nah, karena kan yang mengalami jaundice itu bukan hanya di bagian atas saja, tapi bagian belakangnya juga. Jadi kalau misalnya per 3 jam posisinya, ubah posisi bayi setiap 3 jam. Jadi dirubah lagi posisinya menghadap ke bawah. Otomatis posisi kepalanya menghadap ke sana ya, ke kanan ataukah ke kiri. Tidak mungkin menghadap ke bawah seperti itu. Tidak Karena mendadak. boneka, jadi tidak bisa diputar. Nah, jadi posisinya seperti ini. Kemudian teman-teman per 3 jam dirubah lagi. Tapi dalam durasi mengubah, misalnya nih mau mengubah posisi per 3 jam, pantau suhu. Jadi pastikan bayi juga diberikan ASI atau MPASI. Jadi setiap 3 jam bayinya juga diberikan ASI ya, diberikan ASI. Jadi misalnya sebelum merubah posisi, silahkan keluarkan bayinya dari ruang inkubatornya atau dari box untuk diberikan ASI ya. Untuk diberikan ASI.
Diberikan ASI sambil diukur suhunya. Ya, sambil diukur suhunya karena yang tadi supaya dia tetap di antara 36 dan 37 derajat Celcius. Nah, jadi diberikan ASI sambil diukur suhu. Kalau memang suhunya hipertermi di atas dari 37 berarti dihentikan pemberian fototerapinya. Tapi kalau misalnya tetap stay di 36 sampai dengan 37, boleh dilanjut pemberian fototerapi. Oke, dilanjut lagi dengan posisi yang berbeda. Setelah itu terus yang dilakukan. Jadi dirubah posisi, diberikan ASI sambil dicek pampersnya penuh atau tidak. Ya, kemudian periksa kadar bilirubin setiap 12 atau dengan 24 jam. Karena kan ini yang menjadi indikator ya, tidak mungkin bayi bilirubin 12-24 jam, observasi intake outputnya karena jangan sampai bayinya dehidrasi. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan kalian karena prinsipnya ini tetap diperhatikan intake dan outputnya pasien. Ganti pampersnya, kemudian perhatikan juga ASI-nya yang kalau memang tidak ada ASI berarti menggunakan minuman pendamping ASI. Kemudian edukasi serta motivasi keluarga. Jadi itu yang diperhatikan. Lalu sampai kapan nurse? Dihentikan. Kalau memang kadar bilirubinnya sudah sesuai ataukah sudah mencukupi, sudah masuk dalam kategori normal. Oke ya, itu untuk fototerapi.